Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kembali dikupas teks basic dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara Q&A atau tanya jawab. Masih mengenal cara menghitung PPh pasal 21 dan masih pegawai tetap. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe yang masih berwarna merah. Oke, selamat menyaksikan. Selanjutnya guys, kita akan lihat contoh PPh perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai yang diberikan tunjangan pajak. Ada dua kasus di sini guys. Diberikan tunjangan sebagian, ya, kasus yang pertama, tunjangan pajak, tunjangan PPh pasal 21 sebagian. Yang kasus yang kedua, tunjangan PPh sebesar PPh pasal 21 terutang, atau biasa dalam praktek namanya di gross up, guys. Oke, bedanya di mana, guys? Ini kalau pakai Excel lebih mudah hitungnya, guys. Oke ya, kita masuk saja di sini. Kasus yang berikutnya, yang hitungan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai yang menerima tunjangan pajak. Oke, dalam hal pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut menambah penghasilan pegawai yang bersangkutan. Oke, ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Berarti di sini masuk dalam penghitungan penghasilan dia, ya, berarti masuk penghasilan bruto ya guys. Oke. Nah, di sini ada dua kasus guys. Bila Edward Simatupang diberikan tunjangan pajak sebagian. Yang kedua, kasus bila diberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 terutang. Oke, Edward Simatupang belum menikah, tidak punya tanggungan. Berarti TK 0 ya guys, 54 juta PTKP-nya. Ya, bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionegindo. Memperoleh gaji sebulan sebesar 10.500.000 dan kepada Edward Simatupang diberikan tunjangan pajak sebesar 150.000. Oke. Iuran pensiun yang dibayar oleh Edward Simatupang adalah sebesar 100.000 sebulan. PPh pasal 21 bulan September, dalam hal Edward Simatupang tidak menerima penghasilan selain gaji dan tunjangan pajak tentunya ya. Oke, adalah sebagai berikut guys. Oke, gaji sebulan 10.500.000 rupiah ya. Oke, 10.500.000 rupiah. Tunjangan pajaknya tadi 150.000 rupiah. Maka penghasilan bruto total adalah 10.650.000 rupiah. Oke, kita cek dulu guys biaya jabatannya 5% dikalikan total penghasilan bruto ya 10.650.000, maka didapat angka biaya jabatan 532.500 rupiah. Ya, jadi maksimal cuma 500.000. Ya, jadi diperhitungkan cuma 500.000. Kemudian tadi iuran pensiun 100.000 ya, maka total pengurang penghasilan bruto adalah 600.000. Didapat penghasilan itu sebulan 10.650.000 dikurangi 600.000 sama dengan 10.050.000 guys.
Maka kita kalikan 12 guys, didapat PPh penghasilan neto setahun ya 10.050.000 kalikan 12 bulan sama dengan 120.600.000. Kurangi PTKP guys, TK 0 54 juta. Maka diperoleh penghasilan kena pajak 120.600.000 dikurangi 54 juta sama dengan 66.600.000 rupiah. Oke, berarti dia sudah di atas 50 juta ya guys. Jadi dia kena lapisan tarif kedua. Oke, kita kurangkan dulu guys, 66.600.000 rupiah kurangkan 50 juta sama dengan 16.600.000. Yang 50 juta kalikan tarif 5%, maka didapat PPh sebesar 2.500.000. Oke, ya. 66.600.000 kurangi 50 juta, 16.600.000 dikalikan 15%, maka didapat PPh sebesar 2.490.000. Total PPh pasal 21 guys, setahun ya 4.990.000 rupiah. Kita bagi 12 guys, kita sebulan di masa September itu adalah 415.833 rupiah. Oke, ini tunjangan pajaknya cuma 150.000 guys. Ya, jadi selisihnya ya, mestinya dipotong sih. Gitu ya. Kita cuma diberikan tunjangan 150.000. Bisa nggak selisihnya nih dari yang ini guys, yang 150.000 dari 415.000 itu diberikan dalam bentuk PPh ditanggung? Ya bisa aja, terserah. Ya, misalnya nih, yang 150 kan ribu, 150.000 kan dalam bentuk tunjangan pajak. Ya, yang ini ditunjang, ya, ditunjang, yang ini ditanggung. Kita ya boleh-boleh aja guys. Cuman jangan lupa, yang ini boleh jadi biaya di PPh badan guys. Si PT apa tadi? Kartika Kawasima Piorini Rindo ini boleh nih jadi biaya yang ini. Kenapa? Karena jadi penghasilan pegawai. Oke, ya tunjangan pajak diberikan dalam benefit in cash. Sementara yang ditanggung ini misalnya ya guys, yang 265.833 rupiah ditanggung misalnya. Maka di sini tidak menambah penghasilan si Edward tadi guys. Ya, karena tidak menambah penghasilan gitu ya dan merupakan bentuk kenikmatan berupa PPh pasal 21 ditanggung guys, maka ini tidak boleh jadi pengurangan penghasilan bruto saat menghitung PPh badan terutang. Oke guys, ya. Kalau ternyata dipotong ya berarti selesai Edward yang harus bayar guys. Tapi ini kan tadi saya perluas kasusnya. Kalau ditanggung gimana nih selisihnya? Oke, itu yang pertama guys. Efek utamanya di sini kalau ditanggung yang ini nggak boleh jadi biaya guys. Yang 465.833 rupiah. Yang ditunjang karena merupakan benefit in cash ya boleh jadi biaya saat penghitungan PPh badan. Oke. Kemudian guys, kasus yang kedua. Gimana kalau kepada Edward ini guys diberikan tunjangan PPh pasal 21 sebesar PPh pasal 21 terutang. Oke, kita ini dulu ya. Ini dari udah ya, udah dibahas ya. Oke, jadi penghasilan ya tadi ya yang diterimanya ditambahkan. Oke. Nah, gimana kalau sekarang ya diberikan tunjangan sebesar PPh pasal 21 terutang atau gross up. Masih sama di sini guys, 10.500.000 dan iuran pensiun yang dibayar Edward adalah 100.000 sebulan. Oke, ini juga masih sama ya. Ini semua masih sama guys, kecuali yang ini. Kecuali yang tunjangan pajak ini guys. Oke, ini angka dari mana? Nah, makanya kalau mau nggak pusing ya guys, supaya ini tidak circular guys, nggak muter-muter angkanya. Oke, ini kita refresh sebentar ya. Oke, kayak Excel ini guys, yang lembaran ini yang paling ujung kiri guys, Excel option ya. Oke, di sini formula ya, enable interactive calculation guys. Iterationnya dihidupkan dulu ya, supaya nggak circular guys. Kalau nggak dihidupkan, ntar ini banyak tanda panah guys, gimana-mana. Oke ya, ini angkanya segini guys, dari mana nanti? Oke, anggap saja dulu di sini angkanya adalah segini guys, 10.500.000 ditambah PPh pasal 21 ditunjang sebesar PPh pasal 21 terutang. Oke, 462.345 rupiah. Kita jumlahkan angka ini guys, maka didapat penghasilan bruto
Rp10.962.745. Dikurangi pengurang tadi nomor 1.000 ya, maka penghasilan itu sebulan Rp10.362.745. Oke, kalikan 12 guys, maka didapat angka Rp124.352.941. Oke, maka kita kurangkan dengan PTKP guys, 54 juta. Penghasilan kena pajaknya jadi Rp70.352.941. Oke, seperti biasa guys, 70 juta ini sudah kena lapisan tarif kedua ya. Kurangkan dulu dengan 50 juta yang dikalikan 5%, didapat Rp2,5 juta guys. Oke, pengurangan Rp70.352.941 dari 50 juta. Oke, Rp20.352.941. Kalikan tarif kedua, lapisan kedua 15%. Maka didapat PPh pasal 21 Rp3.052.941. Kita jumlahkan guys, maka PPh pasal 21 setahun adalah Rp5.552.941. Oke, dengan demikian kita bagi 12 guys. Ya, sebulan masa September kebetulan sini Rp462.745. Nah, ini nanti yang sama digankan ke sini ya guys, yang sebulan ya. Jangan yang setahun ya guys. Karena di sini kan ngitungnya sebulan dulu guys. Oke guys, jadi kalau misalnya kita bandingkan dua angka ini guys, ya, besaran PPh yang pertama di sini, oke, itu adalah Rp415.833. Oke, ada dua opsi tadi ya. Kalau Rp150.000 diberikan tunjangan, selisihnya Rp265 diberikan tanggungan. Efeknya tadi ya, tidak boleh jadi biaya di PPh badan. Karena bentuknya natural kenikmatan. Oke, nah sementara di bawah guys, ya, yang diberikan tunjangan seluruhnya atau di gross up Rp462.745. Ini sini angkanya memang kalau diberikan tunjangan PPh pasal 21 sebesar tunjangan PPh pasal 21 sebesar PPh pasal 21 terutang atau gross up guys, memang angkanya lebih gede. Ya. Memang angka PPh 21-nya lebih tinggi. Ya, Rp462.745. Selisihnya guys, dari Rp462.745 dari Rp415.833 adalah Rp46.912. Oke. Tapi itu guys, ya. Kalau yang di atas, ini saya asumsikan ke efek ke perusahaan ya guys. Kalau Rp150.000 ditunjang, Rp265.833 ini ditanggung, maka yang boleh jadi biaya di PPh badan cuma Rp150.000 ini guys. Sementara kalau bisa diberikan tunjangan pajak sebesar PPh pasal 21 terutang atau di gross up, semua angka ini boleh jadi biaya guys. Ya, efeknya ke sana. Efeknya ke sana guys. Dan ini kembali lagi guys, kasus yang ini lebih condongnya ke apakah bisa dipakai. Satu dulu, apakah bisa dipergunakan? Pertama, kan harus taat asas. Kembali lagi, ini cuma masalah penghitungan PPh pasal 21 guys. Taat asas itu lebih ke konsep yang bisa mempengaruhi kinerja kinerja keuangan atau laporan keuangan perusahaan ya, seperti misalnya bagaimana menghitung penjutaan, bagaimana menghitung persediaan, oke, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah penghitungan PPh pasal 21 tidak arahnya ke sana guys. Ya, kita bisa cek lagi di masalah tentang pembukuan di pasal 28 Undang-Undang KUP guys, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Oke, tentang penyelenggaraan pembukuan harus taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Tapi kalau yang ini guys, itu cuma masalah hitung pajak doang. Terlalu jauh guys kalau dihubungkan ke sana. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dipergunakan atau tidak, kembali lagi ke masalah apakah kondisi perusahaan sedang laba atau sedang rugi. Maksudnya itu adalah terkait dengan penghasilan kena pajak saat nanti menghitung PPh badan. Kalau misalnya sedang laba, dengan adanya di gross up ini guys, ya, semakin besar biaya, tentunya kan penghasilan kena pajak yang nantinya dikenakan PPh badan, itu kan semakin kecil PPh-nya. Oke, tapi kalau ternyata sedang kondisi secara fiskal sedang rugi, maka adanya tambahan biaya ini nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Ingat guys, kan ada kompensasi kerugian dalam jangka waktu 5 tahun. Semakin besar biaya, maka akan semakin membesar kompensasi kerugian dalam 5 tahun itu guys. Nah, kita harus bisa melihat apakah dalam jangka waktu 5 tahunnya tadi ada laba atau tidak.
Kalau ada laba, maka tambahan biaya ini ya dengan sedang rugi di gross up gitu maksudnya loh. Akan terkompensasi dengan laba di suatu tahun. Tapi kalau ternyata dalam jangka waktu itu masih rugi terus, berarti kan ya sama aja bohong, guys. Oke, jadi kembali lagi ke kondisi perusahaan, secara pajak sedang laba atau sedang rugi. Kalau sedang laba, ini bisa dipergunakan, guys. Maksud saya gross up ini. Kalau sedang rugi dalam kondisi seperti ini, guys, kita masih dalam masa pandemi ya, maka di gross up ini malah akan membesar kerugian yang tentunya nanti bisa dikompensasikan dalam 5 tahun ke depan. Itu harus kita hitung, guys. Jadi memang yang paling utama nih kita jangan cuma berkutat ke satu titik masalah pajak. Jangan lupa PPh pasal 21, penghitungan PPh pasal 21 itu akan mempengaruhi penghitungan PPh. Oke, guys, sama-sama pajak penghasilan. Cuman di sini satu sudut pandang pajak penghasilan pasal 21, sudut yang lain adalah pajak penghasilan badan, guys. Ya, secara corporate itu berpengaruh. Jadi jangan cuman, mohon maaf ya, orang SDM melihatnya cuma 21 aja. Ya, nggak belok gimana efek ke PPh badan. Saling terkait, guys. Oke, karena di sini yang namanya pajak bagi corporate itu adalah beban. Pajak penghasilan itu adalah beban gitu loh. Berapa beban pajak harus dibayar? Kalau ternyata ditanggung atau ditunjang, kan gitu ya? Iya nggak sih? Jadi semakin besar pajak, ya semakin besar beban. Oke, loh di gross up kan semakin besar beban pajaknya. Ya balik lagi, sedang bagaimana kondisi perusahaan secara fiskal, sedang rugi atau sedang laba? Itu ya guys. Ya ini materi ini udah kita akan pelan-pelan ya, sekali lagi penghitungan PPh pasal 21-nya juga pelan-pelan. Dan dalam beberapa kasus mungkin akan ada kaitannya dengan jenis pajak yang lain. Contoh tadi ya, bagaimana PPh badannya, di gross up atau tidak, ditanggung atau ditunjang, lebih yang mana gitu ya. Sekali lagi ini bukan menyiasati guys, oke, bukan menyiasati, tapi kembali lagi nih kondisi kita, balik lagi ke kondisi kita guys. Oke guys ya, jadi itulah bagaimana cara penghitungan untuk pegawai tetap. Nanti kita akan lanjutkan kembali guys di kasus-kasus berikutnya, oke. Oke guys, demikian dulu penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga sudah like dan share guys. Dan jangan lupa sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi pembuatan video-video pajak guys. Oke, mohon subscribe tulisan yang masih berwarna merah. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.